infrastruktur salah satu yang penting itu adalah infrastruktur transmisi gas bumi. Saat ini sedang kita tuntaskan pembangunan pipa transmisi ini dari ujung Jawa Timur sampai dengan ujung Pulau Sumatera di Aceh. Jadi ada 2 pipa besar yang sedang kita tuntaskan. Kalau yang di Jawa adalah mungkin kita sering mendengar pipa Cisem. Pipa Cisem ini saat ini sedang dituntaskan dan insya Allah selesai di pertengahan 2026 nanti adalah dari Batang sampai Kandang Haur Timur sepanjang 245 km. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman dan juga Pak Khalid yang masih bergabung. Pak Laude, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Bapak? Baik, baik Pak. Selamat malam juga. Pak Laude, tadi kita sudah sempat bahas bersama dengan Pak Khalid soal BBM satu harga. Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo adalah komitmen Kementerian SDM untuk memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya dengan target peningkatan produksi migas domestik. Bagaimana perkembangannya dalam 1 tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin mengingatkan satu hal yang selalu diulang-ulang oleh Bapak Menteri SDM. Kenapa ini saya ingin ingatkan? Karena ini hal yang cukup penting. Jadi Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa kita Indonesia ini menganut prinsip demokrasi kerakyatan. Oleh karena itu dalam konteks Kementerian SDM, demokrasi kerakyatan itu adalah pasal 33. Nah inilah makanya saya ingatkan kembali karena konteks ini menjadi penting. Baik di dalam 1 tahun ini, kalau kita melihat, pertama saya akan menjelaskan mengenai akses energi. Yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana produksi minyak kita. Dari sisi konteks akses energi, yang pertama kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya kita sedang bergeser mau menuju net zero emission. Artinya kita menuju ke sana itu pada fase saat ini kita sedang meningkatnya pemanfaatan gas bumi. Meningkatnya pemanfaatan gas bumi ini kemudian membutuhkan apa? Kita punya gas bumi yang resourcesnya cukup besar, tetapi bagaimana agar ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk industri, maka kita perlu membangun infrastruktur. Kalau kita perhatikan, infrastruktur salah satu yang penting itu adalah infrastruktur transmisi gas bumi. Saat ini sedang kita tuntaskan pembangunan pipa transmisi ini dari ujung Jawa Timur sampai dengan ujung Pulau Sumatera di Aceh. Jadi ada 2 pipa besar yang sedang kita tuntaskan. Kalau yang di Jawa adalah mungkin kita sering mendengar pipa Cisem. Pipa Cisem ini saat ini sedang dituntaskan dan insya Allah selesai di pertengahan 2026 nanti adalah dari Batang sampai Kandang Haur Timur sepanjang 245 km. Ini penting karena produksi gas kita sedang tinggi di wilayah Jawa bagian timur, Jambaran Tiung Biru dan lain-lain. Tapi sementara itu di Jawa bagian barat ini kekurangan gas. Agar bisa kita penuhi demand gas ini, maka kita harus bangun infrastruktur ini. Pemerintah membangun dan insya Allah nanti akan selesai 2026. Itu di Pulau Jawa. Bagaimana di Pulau Sumatera? Di Pulau Sumatera tahun ini juga Pak Menteri mencanangkan segera dibangun pipa sepanjang 541 km. Itu dari Sumatera Utara sampai Riau. Kalau pipa ini sudah tersambung, maka pipa dari Aceh sampai dengan Sumatera Selatan dan sudah menyeberang juga ke Pulau Jawa. Jadi satu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu tergabung oleh satu interkoneksi pipa. Inilah nanti yang akan memanfaatkan gas-gas lapangan. Salah satunya juga kalau untuk yang di Sumatera itu gas dari WK Andaman. WK Andaman ini produksinya cukup besar. Nanti di awal 2029 akan produksi yang agak besar. Itu bisa dialirkan ke pipa yang kita bangun tadi, Dusem, Dumai Seimangke, dan ini nanti bisa dikirim ke utara ke Aceh maupun akan mengalir ke selatan, bisa langsung juga mengalir ke Jawa bagian barat. Jadi ini salah satu
infrastruktur untuk pipa transmisi. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Ya. Indonesia bagian timur gasnya dipenuhi dengan pemenuhan small scale LNG. Jadi nanti kan di Indonesia Tengah Timur ini banyak pulau-pulau nih. Ya. Nah, pulau-pulau ini nanti kalau ada pembangkit-pembangkit itu tidak bisa langsung disuplai dengan kargo yang besar. Oleh karena itu kita implementasikan small scale LNG, nanti dikirim ke pulau-pulau dengan LNG skala kecil untuk pembangkit-pembangkit dan juga bisa untuk masyarakat memanfaatkan gas ini. Itu baru dari sisi gas, sebenarnya panjang. Tapi saya nyebrang dulu ke minyak bumi ya. Nah, kemudian dari sisi minyak bumi, dalam beberapa bulan ini produksi harian itu sudah, kalau target tahun 2025 kan 605.000 barrel per day. Nah, produksinya sudah di atas itu. Melebihi target artinya ya. Jadi kita meyakini target tahun 2025 ini bisa tercapai, bahkan bisa melebihi. Nah, apa rahasia di balik itu? Apa tuh Pak rahasianya? Yang pertama, Pak Menteri itu mengamanahkan agar seluruh sumur existing yang sudah beroperasi itu menerapkan teknologi. Artinya bagaimana sumur-sumur yang sudah beroperasi ini ada teknologi tambahan, misalnya enhanced oil recovery. Jadi produksi yang mungkin cuma 10 di enhance lagi, meningkat lagi, ada tambahan lagi. Kemudian juga ada peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Nah, ini juga mengoptimalkan ada 3, sumur idle, sumur masyarakat, dan sumur tua, nambah lagi produksinya. Dan yang paling penting satu lagi di bagian ini adalah eksplorasi masif. Eksplorasi masif ini sekarang sudah dilelangkan dalam beberapa tahap, 75 WK. Kemarin juga baru kan kita umumkan tambahan 9 WK yang dilelangkan, dan ini kita harapkan segera ada yang memiliki. Kenapa? Karena eksplorasi ini baru berbuah dalam beberapa tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun. Ini penting karena laju produksi yang sudah kita tingkatkan ini harus ada cadangannya di kemudian hari untuk menjaga stabilitas produksi ini. Sementara itu dulu. Baik. Jadi target peningkatan produksi migas domestik terpenuhi sesuai target. Kemudian infrastruktur tadi untuk gas, menjaga ketersediaan dan juga keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.